لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahra syiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam wa ala alihi wa sahbihi ila kafatil anam. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini Allah mempertemukan kita kembali di channel Ida Novita dalam program acara kajian Ramadan di tahun 2020. Semoga pertemuan kita ini menghadirkan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga di antara kita akan timbul rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau sudah mencintai, maka dia akan mudah mendengarkan nasihat dan akan mudah menerima nasihat-nasihat yang baik. Karena kelak nanti kata Nabi SAW, Allah akan menyeru terhadap hamba-hambanya yang selama hidup di dunia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ainal mutahabbuna bi jalali, di mana hamba-hambaku yang kelak dia sewaktu masa hidupnya di dunia dia mencintai karenaku, maka dia akan mendapatkan naungan di sisiku kata Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, tema kita kali ini insyaallah kita akan membahas tentang kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa. Kata Nabi SAW, lis-shaimi farhatani, ada dua kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa. Maka Nabi SAW dalam berkenaan dengan teks hadis tersebut menunjukkan bahwasanya orang yang berpuasa itu seharusnya dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang. Tidak ada istilah yang namanya mengeluh, apalagi mengeluh sampai lapar ya Allah, haus ya Allah. Itu berarti tandanya puasanya bisa dipertanyakan. Karena sungguhnya orang yang berpuasa itu adalah dalam keadaan berbahagia, senang. Karena di bulan puasa maka dia bisa akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Nabi SAW, dalam hal ini orang berpuasa akan mendapatkan dua. Yang pertama adalah farhatun hina yuftiru. Orang yang berpuasa akan berbahagia ketika ia hendak berbuka. Sudah kita ketahui bersama bahwasannya kita sudah menahan haus, menahan lapar, menahan syahwat, dan menahan segala hal yang bisa membatalkan puasa dan menahan segala hal yang bisa menghabiskan pahala puasa kita. Maka ketika berbuka, kita sebagai umat Nabi, kata Nabi SAW, akan merasa senang, akan bahagia ketika hendak berbuka. Tanyakan dalam diri kita, bahagiakah kita ketika berbuka puasa? Pasti tentunya bahagia. Kenapa? Karena kita akan makan hidangan, makan ayam, makan bubur, makan kolak, berbagai macam hidangan dimakan. Tetapi dalam hal ini kita berbicara bukan hal makanannya, bukan secara fisik, tetapi ada esensi, ada hakikat yang jauh lebih berharga daripada makanan tersebut. Apakah itu? Kata Nabi SAW bahwasanya ketika waktu berbuka hendaklah kalian banyak berdoa. Dianjurkan untuk berdoa karena waktu berbuka itu waktu yang paling mustajab doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Kata beliau meriwayatkan Nabi SAW pernah bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Ada tiga doa yang sulit ditolak oleh Allah. Artinya apa? Tiga doa ini pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah as-shaimu hatta yuftiru. Salah satunya adalah orang yang berpuasa hingga waktu berbuka. Jadi orang yang berpuasa adalah orang yang sangat istimewa, yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menahan diri daripada lapar, haus dan berbagai macam halnya. Ketika dia berdoa dari pagi sampai siang sampai sore, dia berdoa kepada Allah. Saat itu adalah waktu-waktu mustajab dan puncaknya adalah di waktu berbuka puasa. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita memperbanyak berdoa kepada Allah. Di waktu berbuka tersebut sekitar 10 sampai 15 menit sampai setengah jam ketika waktu berbuka, maka dari itu memperbanyak berdoa, minta kepada Allah, dan terkhusus
untuk negeri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan virus corona yang ada di negeri kita. Jangan sampai kita lupa dengan doa ini. Dan doakan apapun hajat-hajat kita. Doa ingin nikah, dipermudah pernikahan, dimudah jodohnya, dimudahkan rezekinya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus kalau kita mati dalam keadaan husnul khotimah, bertemu pada Nabi Muhammad dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang kedua itu adalah farhatun hina yalqa rabbahu. Ketika orang berpuasa, maka dia akan bahagia ketika dia berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat cinta yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di padang mahsyar, nanti kita akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di yaumil mizan, di hari perhitungan, kita akan mendapatkan betapa besar pahala-pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asyamu li", puasa itu adalah milikku kata Allah. "Wa ana ajzi bihi", maka pahalanya, kemuliaannya hanya aku yang mengetahui. Dan insyaallah bagi orang yang berpuasa, dia akan panen pahala kelak nanti bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan terheran-heran, ini pahala apa ya Allah? Kata Allah menjawab, ini adalah puasamu yang kau lakukan karena aku, kata Allah. Maka dari itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah merahmati kita, meridhoi kita dengan Allah mengizinkan kita untuk berpuasa. Kalau tanpa bantuan Allah, tanpa ridho Allah, tidak mungkin kita berpuasa. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah pilih kita termasuk orang-orang yang berpuasa. Karena betapa banyak orang di luar sana yang tidak berpuasa. Kalau kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita dan lindungi kita dari berbagai macam bala musibah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari Al-Fakir. Lebih kurang dan mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba